selesai. Yang berikutnya Bapak Ibu yang sangat saya hormati, tentu saja masyarakat yang lagi susah harus kita bantu. Saya mongkok, saya senang, saya bangga karena apa? Masyarakat kita itu jiwa tepos-lironya tinggi, tolong menolongnya tinggi. Alhamdulillah. Hari ini kita melihat orang naik mobil berhenti, saya kira mau apa, ternyata bagi makanan. Di kampung-kampung orang mau masak buat dapur umum, membantu warganya. Ada warganya yang lagi susah kena PHK, dibantu. Ini kekuatan yang sangat luar biasa. Di samping tentu bantuan-bantuan dari pemerintah yang hari datang, meskipun ada yang tidak tepat sasaran, ada yang marah-marah. Pokoknya hari ini COVID ini dicoba. Allah berikan satu apa ya, disebut makhluk hidup, apakah hidup dan sebenarnya tidak tahu. Disebut makhluknya ini zat atau apa, saya juga tidak terlalu paham. Saya bertanya pada banyak orang, oh foto saja ini anu virus Pak Gub ini, virusnya itu kayak apa karakternya. Lalu saya diberikan penjelasan, oh saja ini virus ini gampang ya melawannya, gampil Pak. Nah itu asal kena baju sabun saja itu nganu kok, virusnya itu mati. Kena baju sabun kok itu mati. Cuman kalau sudah nempel di kita, di tenggorokan kita, maka sering batuk-batuk dan sebagainya. Itu kalau, nah ada yang pahing gitu, ada yang batuk dan ditutupi. Nah maka kemudian nyemprot. Dan nyemprot ini perkiraannya bisa 1 sampai 1 meter nyebarnya, 1,5 meter dan apa namanya nyebar. Nah yang seperti ini, kemudian kita harus menggunakan masker. Kenapa sih jaraknya harus 1 meter, 1,5 meter? Ben ora ketularan, nah dunia muncrat sebenarnya gitu. Nah, di jaring pengaman sosial inilah Bapak Ibu sekalian yang kita harapkan nantinya masyarakat ayem. Cukup nopo boten Pak Gubernur nggih boten. Ana kenging PHK pripun, ana kenging apa dirumahkan pripun, ana perusahaan kula bangkrut pripun, yo ditulungi. Ning aja nesu, ayo gotong royong. Mari kula damel program jaga tangga. Piye jaga tangga? Ayo jaga tanggane dhewe. Nuwun sewu sing kasepuhan, nuwun sewu yang lagi sakit, nuwun sewu yang punya gula, punya jantung. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak naudzubillah min dzalik, yang kanker ya, yang paru-paru, yang darah tinggi, yang seperti ini. Jadi kalau ada silaturahmi atau ada orang asing, bukan keluarga dekat, mau silaturahmi tenggene panjenengan sungkem merasa cekelase. Kalau baru malah gak usah, wis jarak jauh baik. Kenapa? Untuk melindungi panjenengan semua, wabil khusus saudara-saudara kita, orang tua kita, kakek nenek kita. Itu yang penting dulu. Yang penting dulu. Lalu siapa lagi ibu hamil? Lalu siapa lagi ibu menyusui sama balita? Nah ini perlu kita jaga. Sehingga kalau nanti bantuan sosialnya ayem, sudah ketemu, paling tidak selama 3 bulan aman. Nah 3 bulan sampai 9 bulan ngapain ya kira-kira? Dilatih. Dilatih apa? Bisnis. Ben apa ben mandiri. Terus pripun Pak Gubernur carane? Wis mulai sing paling gampang. Apa sing paling gampang? Tanduri pekarangan. Pripun pekarane kok ditanduri? Ben awake dhewe saged nyekapi kebutuhan dapur. Maka istilah warung hidup, apotek hidup sekarang hidup lagi. Bapak Ibu, saya ceritain ya, kegiatan UKM ini menarik. Sirup jahe itu ada penjual yang paling banter sebulan menjual itu udah bagus banget ini, 3.000. Karena katanya sirup jahenya enak banget. Jenengan pirsa hari ini berapa? Hari ini dia bisa jual 15.000 dari 3.000. Jadi di antara musibah selalu ada barokah. Buat siapa? Buat mereka yang berusaha. Buat siapa? Buat mereka yang selalu bersyukur. Nah ini yang kemudian kita coba dorong. Nah kita bantu, yo udah kayak masker, kayak modal sidik itu digede-gede, itu gawe makanan, kayak modal sidik digede-gede. Nah ini kita bantu terus. Nah inilah yang kita siapkan. Namun Bapak Ibu, tanpa dukungan dari masyarakat tidak bisa. Tanpa dukungan masyarakat tidak bisa lah. Kitos danten, ini asal menikah wonten Semarang. Nah Semarang itu kondisinya bahaya. Semarang ini paling bahaya. Nomor 1 paling bahaya di Jawa Tengah. Itu kota Semarang. Maka kita mesti hati-hati.
kalau menurut saya meminta Bapak Ibu kalau tidak betah tidak usah keluar. Pancen nang omah iki bosen ya rasa metu. Pun pinara mawon ten dalem. Sama dengan ketika saya menyampaikan kepada murid, wis saiki sinau nang omah bosen ya padha kabeh ya bosen. Penyakit iki marake bosen. Tapi seperti kita lagi sakit, kalau kita lagi sakit, lagi di rumah sakit, ya bosen. Wis nang rumah sakit, loro ra penak bayar meneh. Enggak penak. Tapi kita harus mau dirawat. Panjenengan kita semua yang sakit kita harus mau dirawat ben sehat. Inilah yang kemudian kenapa seperti itu. Kenapa baru 14 hari? Nek kuwabe madreng gede 14 hari mau di rumah. Sebenarnya COVID itu males. Mau nular itu sudah bisa. Karena yang menularkan itu kita-kita ini. Orang-orang yang membawa. Nah, makanya itu kenapa kita di rumah. Nah, Semarang itu sekarang lagi malah naik. Kemarin pasar Kombong, tadi pagi saya sepedaan ngecek ke pasar Karangayu, sudah ditutup 3 hari. Ya, kemarin wali kota juga ngecek di beberapa tempat pertokoan, lalu rumah ibadah dicek satu-satu. Ternyata beberapa memang positif, Panji. Maka ini yang kemudian kita dorong. Nah, Pak Ganjar, kalau nyuwun ini segera normal baru harus ada norma baru. Aturannya sih digawe baru normal. Nek kesusu mulai kados niki sakniki. Mane Pak ini Pak Wali Kota bagus, responnya cepat, ditindaklanjuti. Maka Bapak Ibu ini ya kita jaga. Maka dalam hal piala hari ini saya menyampaikan terima kasih. Maksud dulurannya tetap harus kita jaga. Mari kita saling tolong menolong. Kalau ada pilih warga Karanganyar di kota Semarang yang Pak niku kedapun tulung Pak. Soalnya pun mboten saged napa-napa, mboten iso obah sing dimamah nggih mboten enten. Monggo dibantu sesarengan. Wah kula nggih mboten kuat menyuwun gubernur insyaallah kula paringi. Alhamdulillah. Nah, apa yang saya ceritakan ini untuk kita menunjukkan masukan kekeluargaan yang selalu kita idam-idamkan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita dalam kondisi pandemi masih bisa bersyukur, tersenyum, bisa Zoom seperti ini bareng-bareng, melihat wajah-wajah Bapak Ibu, para senior-senior saya masih segar, alhamdulillah. Kita tidak merasakan negara makmur, kaya, raya, maju, negara paling bebas dunia seperti di Amerika. Alhamdulillah dari juga. Kita prihatin semua yang ada di sana. Ramai penjara, berkumpul terus, saya tidak mengerti lagi nanti apa yang akan terjadi. Alhamdulillah kita di tempat yang diberikan Allah, tempat yang bagus, yang masyarakatnya baik. Yang ini harus kita jaga. Sebab diprovokasi sedikit saja, bukan tidak mungkin akan ketularan. Nah ini yang mesti kita jaga. Bapak Ibu mengatakan kemauan. Menurut saya Bu menaik wonten kekirangan, mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu sehat. Amin. Selalu berkomunikasi. Saya biasanya kalau lebaran itu acara saya 3 kali. Satu acara open house di Kutoarjo, tempat Bapak Ibu saya, almarhumah, terus ke tempat mertua di Purbalingga, yang sudah almarhumah juga, terus ke Tawangmangu. Nah, biasanya itu terakhir di kota Semarang, di kantor. Jadi 3 kali yang individu, yang pribadi, dan nanti yang resmi di kantor. Tapi hari ini ternyata jauh lebih banyak. Kalau dulu ketemunya ya di Semarang dengan kota Semarang, paling kawan-kawan bupati, wali kota dari daerah datang, di Tawangmangu dengan keluarga Tawangmangu dan Karanganyar, sekali-kali ada dari Solo dan Jawa Timur datang. Purbalingga, Purworejo sama dari warga di sana. Tapi kemarin saya buka halal bihalal virtual, Bapak Ibu, 3.000 yang datang dari seluruh dunia. Malaysia ikut, Hong Kong ikut, Arab Saudi ikut, Australia, Eropa ikut. Malah ya selalu ada hikmah ya. Maka hari ini, alhamdulillah kita bisa dikasih kesempatan bisa silaturahmi halal bihalal secara virtual. Matur mawon. Sehat selalu dan izin kalau nanti saya tidak bisa sampai akhir, monggo pun terasakan sekali lagi pokoknya
semangat, sehat, sampaikan pada saudara-saudara kita. Mari kita tetap menjaga kesehatan dan selalu berdoa agar corona cepat hilang dari bumi Indonesia. Amin, amin, amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.